Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ali baiti ajma'in wa khususan al-Imam al-Habib Abdullah bin Adawi bin Muhammad al-Haddad al-Habib Alawi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Adawi al-Haddad Ba'dawi wa khususan al-Habib Ahmad bin Usman bin Yahya wa khususan al-Habib Nawfal rahimahullah wa Syekh Muhammad Syekh Tamrin Bogor Syekh Haji Jazair Abidin Sukabu Syekh Haji Man Sukabu كلهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu lagi bacaan surah Al-Fatihah. Ini saya dapat amanat salah satu jamaah, ada yang istrinya mau melahirkan. Jadi udah 2 kali keguguran, ini hamil yang ketiga. Kita doakan ini jamaah kita, semoga Allah lancarkan kelahirannya, sehatkan ibunya juga anaknya, juga semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita membaca surah Al-Fatihah, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan kita, istiqomahkan kita untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah khususan di Neng Santi binti Junaidi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat sehat panjang umur, nikmat iman dan Islam, juga nikmat menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa terlimpah dan tercurah ke junjungan kita yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bersama-sama kita hormati dan Allah muliakan para guru-guru kita, para ustadz, para asatid, para jamaah semuanya, pengurus masjid yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi hormat dan ta'zim saya. Baik, kita lanjutkan kajian kita sampai halaman berapa? Berapa belas? 19. Sampai halaman 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 baris dari bawah yang bawa kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wal yahdhar, berhati-hatilah, minal ghaflati, melalaikan diri dari zikrullah, melalaikan diri anil zikri, dari zikrullah, fi waqtim minal awqati, pada waktu-waktu yang ada. Berhati-hatilah melalaikan diri dari zikrullah pada waktu-waktu yang ada. Fa innal ghaflata, sesungguhnya melalaikan diri, an zikrillahi, dari zikrullah, kathiratud dharari, itu banyak bahayanya dan besar mudaratnya. Hal ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qa'ada maq'adan,
barang siapa yang duduk di suatu tempat, lam yadhkurillaha fihi, dia tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, kanat alaihi minallahi tiratun, pastilah dia mendapatkan tirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ittaja'a, barang siapa yang berbaring di pembaringan, lam yadhkurillaha fihi, dia tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, kanat alaihi tiratun, pastilah dia mendapatkan tirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man masya mamshan, barang siapa yang berjalan dalam suatu perjalanan, lam yadhkurillaha fihi, dia tidak berzikir kepada Allah di dalamnya, illa kanat alaihi minallahi tiratun, melainkan orang tersebut pasti mendapatkan tirah dari Allah. Yang duduk tidak zikir, tirah. Yang berbaring tidak zikir, tirah. Orang yang musafir, orang yang berjalan, dia tidak berzikir, tirah. Lalu apa makna tirah itu? Wa ma'na tirati al-hasrati, makna tirah adalah al-hasrah, penyesalan. Wa qila at-tabi'ah, ada juga yang berpendapat tabi'ah, tirah maknanya adalah efek negatif. At-tabi'ah maknanya adalah efek negatif atau dampak buruk atau rugi, bahasa kasarnya dosa lah dia. Orang yang duduk dia tidak zikir, rugi itu, nyesel dia nanti di hari kiamat. Orang yang berbaring tidak zikir, nyesel nanti dia tuh, rugi itu di hari kiamat. Orang yang berjalan bawa motor, bawa mobil di kendaraan, dia tidak zikir, nyesel tuh, rugi dia nanti di hari kiamat. Ini hadis rawahu Abu Dawud wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim. Yang mau saya tanya, ada yang bisa ngitung dalam sehari kita duduk berapa kali? Ada yang pernah iseng gitu ngitung duduk sehari 1000 kali gitu misalkan, ada? Nggak ada. Kira-kira lah sehari kita duduk 500 kali, kira-kira ya. Selama 500 kali itu ada zikirnya nggak duduk kita? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti kita apa tuh? Tirah tuh, rugi tuh kita tuh. Ya Allah, dalam sehari, dalam setahun, itu baru sehari itu, belum kali sebulan, belum kali setahun. Masya Allah, banyak tirahnya kita. Belum lagi kita tidur, kita asal tidur aja, nggak ingat Allah sama sekali. Yang ada di otaknya ketika tidur mikir usaha saya gimana caranya supaya maju, gimana supaya lancar. Bukannya ingat Allah, malah ingat usaha. Tirah nggak itu? Selama 1 tahun banyak nggak itu? Berapa seringnya kita naik kendaraan bolak-balik warawiri, nggak zikir sama sekali. Dia lebih ya penting helm itu penting, SIM itu penting. Itu kan urusan dunianya, urusan akhiratnya mana? Apa susahnya sih naik kendaraan ucapan bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim? Apa susahnya? Ala bisa karena biasa, nggak dibiasakan. Naik motor aja berangkat, naik mobil aja berangkat. Berarti tirah tuh, rugi itu. Jadi tanpa kita sadari ternyata keseharian kita, tanpa kita sadari dari awal, dari hari ini tahunan ya, 365 hari berarti isinya tirah semua. Udah gitu pakai PD lagi, kita berani kita minta surganya Allah gitu. Gimana tuh coba itu? Pakai otak akal sehat kita coba. Udah kita rugi, nyesel, minta surga lagi, kata Allah ente waras. Kata Allah, ya Allah, seperti itu. Ayyuhal ikhwan, jadi mulai sekarang berzikirlah kepada Allah walaupun cuma sedikit, walaupun cuma 1 kali, walaupun cuma 1 kali. Berzikirlah kepada Allah
walaupun cuma sebentar, walaupun cuma hanya 1 detik saja, tapi 1 detik itu bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berapa detik? 1 detik. Karena zikir yang kita baca, yang sedikit tadi, zikir yang kita baca, yang sebentar tadi, itu nanti faedahnya sangat besar kita rasakan ketika kita sudah berhadapan-hadapan dengan Allah. Ketika kita dihisap, itu baru terasa. Zikir apa? Zikir apapun, walaupun lisan kita hanya mengucapkan ya Hannan ya Mannan, walaupun hanya mengucapkan apa? Walaupun mengucapkan apa? Di dalam kitab Dalilus Sailin yang dikarang oleh Syekh Anas Ismail Abu Dawud halaman 276 dikisahkan, nanti ketika kita berkumpul di padang mahsyar, seluruh manusia dikumpulkan, kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, berdiri kita berhadapan-hadapan dengan Allah. Saat itu manusia dibagi 2 kelompok. Saat itu di padang mahsyar manusia dibagi 2 barisan. Satu min supufi ahlil jannah, barisan ahli surga, dan yang sebelah lagi min sufufi ahlin nar, barisan ahli neraka. Ketika kita sedang berbaris saat itu, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Jibril. Allah manggil Jibril. Apa kata Allah? Ya Jibril, inni ara fulana ibna fulanin fi sufufi ahlin nar. Jibril, itu aku melihat ada 1 orang kok barisannya di kelompok barisan neraka itu. Jibril, kenapa dia ada di situ? Ini jangan bayangin orang ya, yang bayangin diri kita sendiri. Jangan-jangan Allah, naudzubillah ya Allah, jangan-jangan Allah tempatkan kita di barisan ahli neraka tadi. Jibril, sesungguhnya aku melihat ada itu tuh 1 orang itu tuh, Fulan ibna Fulan, disebutkan namanya dan nama bapaknya, Fulan bin Fulan, itu kok di barisan ahli neraka. Kenapa wahai Jibril? Kemudian malak Jibril mengatakan, ya Rabbi, inna lam najid lahu hasanatan ya'udu 'alaiha khairuha al-yawm. Ya Allah, orang itu berada di barisan ahli neraka, pantas, wajar, karena hari ini tidak ada kebaikan sedikit pun pada dirinya ya Allah, makanya ditaruh di mana? Di barisan ahli neraka. Lihat jawaban Allah. Allah saat itu mengatakan, walakinni asma'uhu fi darid dunya yaqulu ya Hannan ya Mannan. Jibril, tapi ketika di dunia dulu aku pernah mendengar orang itu yang di barisan ahli neraka itu di dunia dulu pernah mengucapkan ya Hannan ya Mannan. Fa'tihi ya Jibril, temui dia wahai Jibril, datangi dia wahai Jibril, tanya dia wahai Jibril, yang dia maksud dengan ya Hannan dan Mannan itu siapa? Baik ya Allah, Hannan itu artinya maha penyantun, maha baik. Mannan artinya yang sangat banyak pemberiannya. Ya, Hannan apa artinya tadi? Penyantun, baik, santun. Kemudian Mannan itu apa? Ya sangat banyak pemberiannya, itu maknanya. Kemudian malak Jibril menghampiri orang tersebut, ditanya sama malak Jibril, Fulan, ya Jibril, benar kamu ketika di dunia dulu engkau pernah mengucapkan ya Hannan ya Mannan? Betul wahai Jibril, aku pernah mengucapkannya. Lalu yang kau maksud dengan Hannan dan Mannan itu siapa? Ditanya nih, engkau mengucapkan Hannan, engkau mengucapkan Mannan, yang engkau maksud itu siapa?
Kemudian orang tersebut malah balik nanya ke malak Jibril, hal min mannanin, hal min hannanin wa mannanin ghairullah. Jibril, apakah ada Hanan dan Manan lain selain Allah? Jadi ini sifat Allah nih. Hanan maha penyantun, itu punyanya Allah. Manan banyak pemberiannya, itu juga punya siapa? Punya Allah. Wahai Jibril, adakah Hanan dan Manan lain selain Allah? Yang enggak ada, kata Jibril. Maka yang aku maksud, yang aku sebut dengan Hanan dan Manan itu adalah Allah Tuhanku. Langsung orang tersebut ditarik tangannya oleh malak Jibril, yang awalnya ada di barisan ahli neraka dipindahkan ke barisan ahli surga. Cukup dengan apa tadi? Ya Hanan, ya Manan. Ya Hanan, ya Manan, ya qadimal lisan, bahru judik malyan, jud lana bil ghufran. Ya Hanan, ya Mannan, ya qadimal lisan, bahru judik malyan, jud lana bil ghufran. جد لهذا الإنسان عبد سوء خذيان من ذنوب وحلان خائف غضبان. يا حنان يا منان يا قديم اللسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان لا تخيب رجي تحت بابك لجي لم يزل في التاجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان يا قديم الإنسان بحر جودك مليان جود لنا بالغفران. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan bacaan wirid zikir kita dari itu bisa menjadi tebusan kita yang asalnya ditempatkan oleh Allah di neraka, Allah pindahkan ke dalam surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Dalam kitab Faidul Qadir Syarhul Jami'is Shaghir juz 2 halaman 304, Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, berkumpul dengan para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya ketika itu sedang membahas nama seseorang, dan nama orang tersebut adalah Hannad, ha nun tasydid alif dal, Hannad. Siapa namanya? Hannad ini ternyata adalah manusia terakhir yang dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
namanya Hannad. Ini Hannad disiksa oleh Allah selama 1000 tahun. 1000 tahun akhirat. Sedangkan 1 hari akhirat itu sama saja dengan 1000 tahun dunia. Ini si Hannad disiksa oleh Allah 1000 tahun akhirat. Berarti sama saja si Hannad disiksa oleh Allah 1.000.000 tahun. Na'udzubillah. Ketika Imam Hasan Al-Basri mendengar ternyata Hannad adalah orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka setelah disiksa 1000 tahun, ini Imam Hasan Al-Basri menangis lalu mengatakan, ya laitani kuntu Hannada, ya Allah, semoga engkau jadikan aku sebagai Hannad. Ya Allah, semoga engkau menjadikan aku sebagai Hannad. Ini jamaah teman-temannya bingung, ya Syekh, ini bukan surga, ini bukan kenikmatan, ini si Hannad, orang yang disiksa oleh Allah dan orang yang terakhir keluar dari nerakanya Allah. Kenapa engkau meminta dijadikan sebagai Hannad? Apa jawaban Al-Imamul Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, waihakum, bodoh kalian, tolol kalian, gak mikir kalian. Alaysa yauman yakhruj. Hannad memang disiksa oleh Allah, 1000 tahun dia disiksa oleh Allah, akan tetapi pada akhirnya ini si Hannad dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Aku, kalian, dan kita semua, kalau seandainya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, adakah jaminan kita bakal tidak dikeluarkan dari nerakanya Allah? Masya Allah, itu seperti itu. Itulah bagaimana lembutnya hati-hati orang-orang saleh terdahulu. Nah, ini kisah-kisah begini nih saya sampaikan. Barangkali hati kita ini keras, susah dibilangin, susah diatur. Ini begini nih, cukup walaupun cuma sedikit, cukup walaupun cuma sebentar, sedetik, tapi ternyata sedetik itu bisa menentukan di mana kita nanti di akhirat. Padahal orang yang tadi hanya mengucapkan 1 kali, ya Hanan, ya Mannan. Allah. Ya, dari sekarang yang belum semangat zikirnya, ayo zikir. Jangan ngandalin ngaji baru zikir. Jangan. Iya kalau ngaji. Kalau nggak ngaji, kalau nggak hadir, belum sakitnya, belum kondangannya, belum udah kebanyakan alasannya kita mah udah, ya Allah. Padahal itu yang nentuin kita. Ma'udzubillah, ya kayak gitu ya. Lanjut. Wa rubbama tasallata syaitanu 'alal ghafili. Wa rubbama, boleh jadi, wa rubbama atau besar kemungkinannya, tasallata syaitanu, setan akan menguasai. Siapa yang dikuasai oleh setan? 'Alal ghafili, orang-orang yang lalai dari zikrullah. Wastaula alaihi, dengan mudahnya setan akan menguasai dirinya. Orang yang nggak pernah zikir dikuasai oleh setan. Bisa babi ghaflatihi, disebabkan kelalaiannya, an zikri maulah, dari mengingat Tuhannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, yaitu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan syaitan, kami jadikan syaitan yang menyesatkan, bahwa lahu qarinun, menjadi teman akrabnya. Ini surah Az-Zukhruf ayat 36. Di kitab nggak ada ya, ditulis itu surah Az-Zukhruf ayat 36. Barang siapa yang lalai zikrullah, barang siapa yang lalai dari Al-Quran, barang siapa yang tidak mentaati perintah Allah, maka Allah biarkan orang tersebut menjadi kawannya setan. Inilah yang dimaksud minal jinnati wan
wanas. Tuh nas tuh bentuknya zahirnya kita manusia, tapi isinya setan gitu, kayak begitu. Wa qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, istahwada alaihimus syaitan, istahwada telah menguasai alaihim kepada mereka. Siapa orang-orang yang enggak zikir? Asyaitanu, syaitan, setan telah menguasai mereka. Fa ansahum zikrullah, sehingga menyebabkan mereka lupa mengingat Allah. Orang yang zikir itu artinya ingat ya. Zikir itu artinya ingat. Ketika dia zikir berarti ingat Allah. Ketika dia tidak zikir berarti tidak ingat Allah. Semakin enggak zikir, semakin enggak ingat. Semakin enggak zikir, setan itu dia berubah wujud. Fisiknya manusia, tapi hakikatnya dia adalah iblis. Ada di sini yang punya cita-cita jadi iblis? Ada yang punya cita-cita jadi iblis? Nggak ada. CS kan, CS. Iblis. Di dalam kitab yang sama, Dalilus Sailin, halaman 404. Iblis zaman dulu, zaman generasi awal, zaman Rasulullah dan para sahabat, itu kan iblis kelihatan. Wujudnya manusia, jangankan iblis, malaikat aja kelihatan tapi wujudnya manusia. Itu kan kita diajarin tuh bab arkanul iman, arkanul Islam, ihsan. Muhammad, rukun iman ada berapa? Ada 6. Dia nanya tapi ngebenerin, ente bener ada 6. Nah itu kan hadisnya sahih, itu masyhur itu tentang rukun iman, Islam dan ihsan. Malaikat Jibril wujudnya manusia. Jadi zaman dulu itu malaikat bisa ketahuan. Nah begitu ini orang keluar pergi, kata Rasulullah, kamu tahu nggak itu siapa? Nggak tahu ya Rasulullah. Wallahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu malaikat Jibril mengajarkan kepada kalian, mengajari kalian tentang rukun iman, Islam dan ihsan. Itu malaikat tuh. Yang kedua, sahabat Imran bin Husain. Siapa namanya? Imran bin Husain. Ini sahabat Rasulullah. Kalau kalian tawasul, Ustaz, ini masyhur nih. Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu, itu salah satu karamah beliau adalah, salah satu kewalian beliau adalah beliau bisa mendengar salamnya malaikat langsung. Assalamualaikum ya Imran bin Husain, langsung dari malaikat itu. Makanya ulama mengatakan kalau anda tawasul, bawa-bawa tuh nama beliau tuh, ini tukang-tukang tawasul, bawa nama sahabat Imran bin Husain, ha sod ya nun, bukan Husain, bukan ya, sod, Husain, Imran bin Husain. Tahu nggak apa penyebabnya Sayyidina Imran bin Husain ini bisa mendengar salamnya malaikat? Beliau itu punya penyakit wasir. Wasir, parah wasirnya. Beliau sabar, nggak pernah ngeluh, karena kesabarannya itu malaikat turun tiap hari ngucapin salam. Walhasil singkat cerita, beliau menghadap Rasul, ya Rasulullah, ud'ullaha li, doakan aku kepada Allah, saya pengen sembuh, saya capek. Didoain, padahal kata Rasulullah menawarkan, kamu kalau misalkan sabar itu lebih baik Imran. Saya udah nggak sabar ya Rasul, saya udah nggak kuat. Didoain sama Rasulullah, sembuh wasirnya. Masya Allah, doa Rasulullah. Nah begitu sembuh wasirnya, Imran bin Husain tidak lagi mendengar salamnya malaikat, nggak ada lagi. Ini nungguin aja nih Imran bin Husain nih, ini malaikat yang tiap hari ngucapin salam ke saya mana ya, kok nggak muncul-muncul. Akhirnya beliau ngadap Rasulullah, ya Rasulullah, gini saya mau cerita, kemarin-kemarin saya pasti dengar malaikat ngucapin salam ke saya. Terus kemana malaikat itu? Udah nggak ada lagi ya Imran bin Husain. Loh kenapa? Mereka datang mengucapkan salam kepadamu karena wasirmu, karena penyakitmu itu. Lah begitu tahu keutamaannya sakit, Imran bin Husain ngomong apa? Kalau begitu ya Rasulullah, doakan kepada Allah biar penyakit saya kambuh lagi. Yang ada yang sakit berani begini? Ya ini padu karomahnya malaikat ngucapin salam loh. Ya minimal malaikat maut malah pasti lah itu. Pasti dah ngucapin salam, sekali datang malaikat nyabut. Ini yang diberi ujian sakit, Allah sabar. Ente paham nggak? Antum paham nggak? Orang-orang yang sakit diberi ujian sakit oleh Allah. Setiap jamnya, menitnya, detiknya, dia apabila dia tidak ngeluh, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Hapus.
Karena banyak cara Allah mengangkat derajat hambanya, banyak caranya. Salah satunya diberikan sakit. Karena kata Allah nih, ini orang kalau ditaruh di grup tahajud nggak mungkin nih. Ini orang kalau ditaruh di grup sedekah, waduh nggak cocok ini. Nah ini cocoknya ditaruh di grup sakit-sakitan ini. Nah makanya kalau ada yang suka sakit-sakitan ya udah nikmatin aja. Ente di grup penyakit berarti. Udah nikmatin aja, itu pahalanya gede itu. Sabar, sabar. Malaikat bisa kelihatan ya zaman Rasulullah di generasi awal. Iblis juga sama. Hadis sahih juga. Abu Hurairah nangkep iblis. Iblis ditangkep gara-gara nyuri zakat. Ya, masyhur ini ditangkep. Iblis ditangkep, bayangin. Zaman dulu. Zaman sekarang yang kalau aneh habis tangkap iblis, nah itu giniin aja udah nggak mungkin. Itu zaman dulu. Iblis zaman dulu itu bisa kelihatan. Nah begitu dikasih tahu kalau itu iblis, nanya, ya Aba Murrah. Nama lain dari iblis adalah Abu Murrah. Siapa? Abu Murrah. Siapa? Jangan mentang-mentang Arab namain aja buat anak lagi. Wah ini cakep nih bahasa Arab nih. Ente namain siapa anak ente? Abu Murrah. Itu nama iblis itu. Ente so Arab nggak lihat dulu pas nggak nih Arabnya. Dinamain Naru Jahannam. Ente ini nggak ada di Quran. Iya di Quran ada. Tapi nggak lempeng, nggak pas. Masa anak dinamain Naru Jahannam? Ya Aba Murrah, iblis. Aneh mau nanya sama ente. Ada apa bro? Aneh ngefans berat sama antum katanya. Kaifa asna'u akunu mitlak. Saya pengen kayak kamu. Gimana caranya? Kata iblis, waduh. Bayangin. Kata iblis, waihak lam yatlub minni ahadun mislu hada. Aneh nih. Kan iblis dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kan itu juga iblisnya. Nggak ganti-ganti masih dia. Kan dipanjangin umurnya kan. Nggak ganti-ganti masih dia. Kata iblis, dari zaman Adam sampai zaman ente, baru ente doang yang cita-citanya pengen jadi aneh. Ente doang. Ente celaka, ente kenapa bisa ngepes sama saya? Pokoknya ente gak usah banyak nanya iblis. Aneh kepengen kayak ente. Apa jawaban iblis? Kalau kamu ingin seperti saya, fatahawun bis sholah, remehkan sholat, tinggalkan sholat. Ente udah pasti jadi teman aneh. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau ada di sini yang masih berani ninggalin sholat, siapa itu namanya? Kurang kenceng. Kan kita lagi ngaji diri kan. Kalau di antara kita masih berani ninggalin sholat, berarti siapa itu? Oh, mau? Tadi saya tanya, apa cita-cita? Ada yang mau jadi iblis cita-citanya? Ternyata banyak. Cuman nggak ngaku. Banyak. Cukup orang yang meremehkan sholat, orang yang meninggalkan sholat, itu adalah iblis. Awas, terutama yang muda-muda jangan remehin sholat ya. Nah kata iblis begitu dikasih tahu, patahun bis sholat, remehkan sholat. Kata sahabat nih, ya ninggalin sholat iblis? Iya. Ya saya udah janji sama Allah gak bakal pernah ninggalin sholat. Kata sahabat nih, saya udah janji sama Allah gak bakal pernah ninggalin sholat. Iblis digocek. Apa kata iblis? Kurang ajar, sialan, gue dibohongin. Saya pikir nanyain pengen kayak saya itu bener, ternyata cuman pengen tahu apa amalan apa sehingga manusia itu berhak disebut sebagai iblis. Dari situ iblis sumpah, demi Allah mulai saat ini saya tidak mau lagi memberikan nasihat kepada umatnya Muhammad. Gak mau lagi saya. Pinter-pinter umatnya Muhammad ngejebaknya. Iblis kalah masih sama umatnya Rasulullah SAW. Ya, jadi yang suka ninggalin sholat siapa? Orang kencang siapa? Iblis. Lanjut, wa min sya'nil mu'mini, dan termasuk urusan orang-orang mukmin. Dan termasuk urusan orang-orang mukmin. Maknanya apa? Hal atau urusan atau perkara yang dianggap penting menurut orang mukmin. Penting ini berarti ya. Yang rasa mukmin. Wa min sya'nil mu'mini, dan termasuk urusan penting orang mukmin, ayyadhkurallaha katsira, hendaklah dia banyak-banyak berzikir. Kama anna wasfal munafiqi, sebagaimana sifat-sifat orang munafik adalah
annahu la yadhkurullaha illa qalila, sesungguhnya orang munafik itu tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Qala Allah Ta'ala fi wasfil munafiqin, yang sebagaimana orang-orang munafik ini disifatkan oleh Allah. Tanda-tanda orang munafik, yura'unan nas, kalau ibadah pengen dilihat orang lain. Riya itu ciri-ciri paten orang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, yang kedua, kalau dia zikir, zikirnya sedikit. Surah An-Nisa ayat 142. Berarti ciri-ciri orang mukmin, kalau kita ambil kesimpulan, ikhlas, zikir banyak. Ciri-ciri orang munafik, riya kalau ibadah. Patokannya gini aja nih, kalau riya nih, kalau kita ibadah orang banyak semangat, begitu sendirian lemes, itu riya udah bibit tuh. Patokannya gampang, ini saya riya enggak ya? Kalau lagi orang rame semangat, pengen kelihatan aksinya, pengen kelihatan gerakannya, itu pengen kelihatan. Tapi ketika sendiri boro-boro, itu tuh bibit udah tuh. Orang riya, orang munafik cirinya riya kalau ibadah, zikirnya sedikit. Sekarang kita balikin ke kita. Kita orang mukminkah atau orang munafikkah? Saya nanya daripada diem begini. Kan udah saya jelasin. Orang mukmin ibadahnya ikhlas. Orang mukmin zikirnya sering. Orang munafik ibadahnya riya, pengen dipuji orang, pengen dilihat orang, zikirnya sedikit. Kira-kira kita yang mana? Munafik. Ngaku dulu, kan saya pernah bilang ngaku itu mahal. Setelah ngaku doa, ya Allah hindarkan hamba, jauhkan hamba dari sifat munafik, minta sama Allah. Dan pernah saya sampaikan, makanya habis sholat itu baca Allahumma a'inni ala zikrika. Zikir ini berat bro, berat zikir itu. Pokoknya kalau kita minta pertolongan, kalau kita minta pertolongan setan ke siapa? Supaya kita nggak diganggu setan, kita baca apa? A'udzu minasyaitonir, kan kita minta tolong kan? A'udzu billah, aku berlindung kepada Allah. Zikir kita juga minta pertolongan Allah itu. Jadi perkara yang langsung kita minta bantuan Allah itu berat. Makanya itu orang yang zikir saking beratnya, jarang orang yang melakukannya. Saking beratnya. Makanya kita disuruh oleh ulama melalui hadis Rasulullah, Allahumma wahai Allah, a'inni, bantu hamba, bantu ya Allah, tolong hamba ala zikrika, supaya hamba mampu bisa menyebut-nyebut namamu. Tuh minta sama Allah. Cuman masalahnya kita pernah ngedoa itu enggak? Saya nanya, pernah ngedoa itu enggak? Berarti ngerasa kuat kita ya, ngerasa mampu. Kata Allah, kalau orang sini bilang gua tapinin jari nih, gua tapinin ini bocah mau kemana ini? Enggak, kagak minta tolong sama gua, kata Allah. Gua biarin nih orang nih. Minta biasakan itu. Allahumma inni ada zikrika wa syukrika. Syukur juga berat. Wa ala husni ibadatika, juga ibadah kami yang baik. Karena menurut kita, perasaan kita mah baik, menurut Allah belum tentu. Makanya kita minta sama Allah. Biasakan minta itu ya. Kalau kita sama binatang lebih mulia mana? Saya jawab nih. Saya nanya jawab. Manusia sama binatang lebih mulia mana? Manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Artinya apa itu? Laqad khalaqna, telah aku ciptakan siapa? Manusia. Fi ahsani taqwim, sebagus-bagusnya bentuk. Cuman bentuk. Bukan makhluk. Kalau Allah bilang begini baru nih, manusia adalah sebaik-baiknya makhluk zahir dan batin. Fisiknya paling bagus, batinnya juga bagus. Allah cuma bilang sesungguhnya kami ciptakan manusia sebaik-baiknya bentuk.
Jawab lagi ya. Ini kita ngaji nih. Lebih mulia mana kita mancing? Jawab. Jawab yang kencang. Mulia mana kita mancing? Lah kalau dibandingin dengan anjingnya Ashabul Kahfi, anjing Ashabul Kahfi di mana? Jawab, anjing Ashabul Kahfi di mana? Di surga. Kita udah masuk. Berarti muliaan siapa? Tuh tadi katanya lebih mulia kita. Fisik doang, kita mah fisik. Belum tentu ujungnya kemana. Ait Al-Qarni, Masya Allah, seorang tabi'in. Sebetulnya beliau ini sahabat, tapi nggak jumpa Rasulullah. Syaratnya menjadi seorang sahabat harus melihat Rasulullah. Meskipun dia satu zaman dengan Rasulullah, tapi belum pernah melihat Rasulullah, bukan disebut sahabat. Termasuk Uwais Al-Qarni, bukan Ait Al-Qarni, Uwais Al-Qarni. Ini di kitab Imam Abdullah Al-Haddad, sama saya baca ini, Masya Allah nih. Uwais Al-Qarni itu kerjaannya beliau nyari sisa-sisa makanan. Kalau di Arab itu bukan kayak di kita, banyak roti bekas. Beliau ke mazbalah, tempat sampah, dicari-cari roti-roti yang masih layak dimakan, dikumpulin, yang bagus rotinya disedekahin ke orang-orang miskin, yang jelek rotinya dia makan sendiri. Bayangkan ini. Ketika beliau sedang asik makan roti, datang anjing gonggong. Diajak ngobrol nih anjing dikasih, ini roti jatah kamu, kul matalik wa na akulu ma'alik. Anjing, kamu makan yang ada di hadapanmu dan aku makan yang ada di hadapanku. Jangan berisik, udah makan aja. Ketika itu didapat ilham dari Allah. Uwais Al-Qarni mengatakan, anjing, kalau seandainya nanti aku disuruh melewati siratal mustaqim dan aku terjatuh, aku gagal melewati sirat, maka engkau lebih mulia dariku, wahai anjing. Padahal siapa itu? Uwais Al-Qarni, seorang manusia yang tidak dikenal di kalangan makhluk bumi, tapi masyhur di kalangan makhluk langit. Saking solehnya, sampai-sampai Rasulullah berpesan kepada Abu Bakar, saking solehnya kepada Umar, Abu Bakar, Umar, kalau kamu ketemu seseorang yang bernama Fulan bin Fulan dengan ciri-cirinya begini, minta doa, sebab doanya tanpa hijab langsung dikabul oleh Allah. Tapi beliau masih mengatakan, anjing, kalau seandainya aku tidak berhasil melewati sirat, engkau lebih mulia dariku, wahai anjing. Faktor apa? Anjing Ashabul Kahfi faktornya apa? Bisa masuk surga? Menemani orang yang berjihad di jalan Allah, menemani kiai, menemani ustadz, menemani perjuangan para kiai dan ustadz nih, guru-guru kita nih, nemenin doang. Dia nggak bisa apa-apa. Apa sih mampunya anjing? Paling ngegonggong, paling banter gigit. Sama kayak kita nih ngumpul sama ustadz, apa sih sebenarnya faedah kita itu? Apa sih sebenarnya ngumpul sama ustadz itu? Cuman satu, biar hati guru-guru kita nih gede, ya Allah, merasa dihargai. Kan datang begini kan merasa dihargai namanya kan. Cukup dengan hadirnya kalian, ikhlasnya kalian demi guru-guru kalian, bisa jadi kalian seperti anjing-anjing Ashabul Kahfi. Bukan jadi anjing, bukan, maksudnya posisinya di sono, di surga itu maksudnya. Nah ini Nabi Daud alaihissalam pun pernah ditegur oleh ulat berwarna merah. Ketika Nabi Daud sedang membaca Zabur, tiba-tiba muncul nih ulat nih, warnanya merah. Apa kata Nabi Daud? Kita kadang-kadang suka begitu tuh, ya Allah, ini ulat Allah ciptain buat apaan ini? Apa fungsinya ini diciptain ini? Kita kan gitu ya, mikir begitu ngelihat ciptaan Allah, ini apa faedahnya ini dibikin sama Allah ya? Anjing dibikin najis doang, babi dibikin najis doang, kagak boleh dimakan. Kan kita begitu tuh. Dan Nabi Daud sama, begitu lagi baca Zabur, kitab beliau, muncul nih ulat nih. Kata Nabi Daud, ini Allah nyiptain ini, apa maksudnya ya? Itu ulat langsung diberi kuasa oleh Allah, bisa ngomong. Ini si ulat nih. Apa jawaban si ulat? Ya Nabi Allah, amma nahari fa alhamani rabbi an aqula kulla yaumin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wahai Daud, engkau bertanya, apa ya manfaat saya diciptakan oleh Allah? Setiap hari
setiap siang hari saya membaca 1000 kali subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, setiap siang hari 1000 kali. Kaget. Wahai Daud, engkau bertanya kepada Allah, apa manfaatnya aku? Itu di pagi hari, itu di siang hari. Allah, aku membaca setiap sore, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 1000 kali. Wahai Daud, apa yang kamu baca? Coba dibalikin. Ulat ngebalikin Nabi Daud. Aneh, setiap hari baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallah 1000 kali. Aku membaca sorenya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim 1000 kali. Ente baca apa? Begitu ditegur oleh ulat ini, langsung Nabi Daud sujud mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengklaim siapa yang lebih baik antara kita dengan binatang. Masih berani ngomong kita? Masih? Hah? Masih berani ngomong kita? Oh, kali masih berani juga. Kita fisik doang, menangnya di fisik. Dalamannya belum tentu. Dalamannya belum tentu. Lanjut. Wa fi mulazamati dzikri. Adapun manfaat zikrullah yang dilakukan secara terus-menerus. Wa fi mulazamati dzikri, adapun manfaat zikrullah yang dilakukan secara terus-menerus, wal mudawamati 'alaiha, dan dilakukan secara kontinu, secara istiqomah, itu tardu syaitani, bisa sebagai alat untuk ngusir setan. Wa qat'un liwaswasatihi, juga bisa mematahkan bisikan jahatnya setan. Zikir yang kita rutinkan, zikir yang kita dawamkan, zikir yang kita istiqomahkan, itu bisa nanti bentuknya menjadi alat untuk mengusir setan dan untuk mematahkan, menjadi alarm bisikan setan. Ketika ada bisikan masuk ke dalam hatinya, sensornya jalan. Ente mau gocek aneh? Nggak bisa. Dribbling aneh tahu. Nah, tapi ini kan buat siapa tadi? Orang yang mudawamah, mulazamah, zikir. Orang yang selalu zikir. Kama warada, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, anna syaitana, sesungguhnya setan, jathimun, itu bertengger, itu berdiam, ala qalbil abdi, dalam hati manusia. Hati-hati kita ini ada siapa? Ada setannya. Fa idza dzakarallaha khanisa, apabila kita berzikir kepada Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, khanisa, iblis pergi, iblis menjauh. Wa idza ghafila, akan tetapi kalau kita lalai, tidak berzikir kepada Allah, waswasalahu, setan pun masuk ke dalam hatinya dan menggoda orang tersebut. Fayam, bagi, sudah seharusnya, wa tata'akkadul muwazabatu, sudah seharusnya zikir itu ditekuni dan didawamkan, wal mulazamatu, dan didawamkan, li dzikrillahi, untuk berzikir, ala dawamil awqat, dalam setiap waktu, wa fi umumil ahwal, dan setiap keadaan. Jadi karena kita zikir, kalau kita nyebut nama Allah, setan pergi. Kalau kita enggak zikir, setan masuk. Sudah seharusnya bagi kita harus menekuni dan mendawamkan zikir setiap waktu dan keadaan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah berpesan kepada seseorang yang mengadu kepada beliau, lirrajuli, kepada seseorang, alladzi qala lahu, yang mengadu kepada beliau. Rasulullah berpesan lirrajuli, kepada seseorang, alladzi, yang qala lahu, mengadu kepada beliau. Apa? Ya Rasulullah, qad katsartu alayya syara'i'al Islam. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam itu terlalu banyak buat saya. Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu terlalu banyak buat saya. Puasa yang wajib dengan yang sunnahnya, salat yang wajib dan yang
sunnahnya zakat atau sedekah yang wajib, dan sunnahnya haji umroh yang wajib, dan sunnahnya banyak banget ibadah. Ya Allah ya Rasulullah, kebanyakan nih. Alhamdulillah kita nih sahabat-sahabat Rasulullah tuh polos-polos. Ya Rasulullah, nih Islam berat amat ya, saya pengen masuk surga tapi syariat Islam ini kebanyakan dan berat-berat. Ada nggak amalan yang paling ringan gitu tapi bisa masuk surga? Ini diwakili kita nih, alhamdulillah nih kita nih diwakili oleh sahabat. Terlalu banyak syariat Islam untuk kami ya Rasulullah. Famurni bisyai'in atathabbatu bihi. Ya Rasulullah, beritahukan saya, ajarkan saya satu amalan yang amalan tersebut akan aku pegang erat-erat tapi bisa membuat saya masuk mana? Ke surga. Saya minta satu amalan aja yang paling enteng ya Rasulullah, tapi bisa menyebabkan saya masuk ke dalam surga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu senantiasa basah untuk menyebut-nyebut nama Allah. Walaupun cuma sedetik tadi ya, walaupun cuma sedetik, sebentar, walaupun cuma sedikit, satu kali, walaupun hanya sekedar apa tadi? Ya Hanan, ya Manan saja. Jangan tinggalin itu, jangan. Yang ada di sini, panterangin dalam sehari nggak zikir itu, ya Allah, malu kita sama Allah, malu. Harus yang ikut ngaji. Saya nggak ngomongin yang di luar saya nggak kejangkau. Saya yang ngomong ada di sini. Saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, juga kepada jamaah semuanya, jangan sekali-kali kita benar-benar satu hari itu los banget gak ada zikirnya. Jangan paksain. Karena kan buat kita juga, buat kebaikan kita juga, bukan buat orang lain, bukan. Jadi balik lagi, kalau kita zikir, setan ngejauh. Kalau kita nggak zikir, setan dekat. Hari ini kita nggak zikir, setan mulai ngedeket nih, udah ngintai dari jauh nih. Mangsa nih, nggak zikir nih. Besoknya nggak zikir lagi, makin apa setan? Makin dekat. Besokannya nggak zikir lagi, makin apa? Begitu lama-lama kagak zikir, lama-lama apa tadi? Nempel jadi CS nih. Tuh, udah mulai akrab nih romannya nih. Nah, kalau udah begitu sama aja kita ngasih makan setan namanya. Setan kita kasih kesempatan, kita empanin itu setan. Udah jangan kemana-mana, CS bro, di sini aja diemnya, nggak usah kemana-mana. Di sana mah tukang zikir, di sini aja diemnya sama saya. Itu begitu kita sama setan tuh, cuma nggak nyadar. Begitu saya perhatikan nih, perilaku setan persis kayak kucing. Perhatiin kucing. Kucing kalau nyolong makanan, mindik-mindik kan dia. Cet. Begitu lewat doang kita lewat, set, kucingnya kabur nggak? Kabur. Begitu kita pergi lagi, kucingnya balik lagi nggak? Kita masuk lagi, kucing kemana lagi? Sama kan? Tapi coba tes kucing, itu kan kalau nyolong, coba kasih ikan asin, truk, kita lewat ngaruh nggak? Pergi nggak nih kucing? Jangan kan kita bentak, petir aja dia tantang aja, gua udah dikasih pala peda, udah dikasih pala ikan asin, dibentak kata kucing, diem aja. Kenapa? Ini udah punya saya. Bodoh amatan. Kita sama setan juga begitu. Kalau maksud saya jangan sampai bolong banget begitu, jangan. Takutnya jadi CS, kan ribet jadi CS setan. Makanya ribet, naudzubillah. Ya minimal seminggu 7 kali lah. Berarti tiap hari ya. Ya iyalah. Ya minimal jangan bolong-bolong banget. Maksudnya apa? Supaya kita bisa ngegebrak setan. Nakut-nakutin dikit gitu, nakut-nakutin doang gitu. Pergi. Besoknya kadang dia datang lagi tuh. 2 hari datang. Ingat lagi nih, makanya ngajinya jangan bolong. Itu ngaji kan bab min dzikrullah. Ngaji itu termasuk adalah zikir. Jadi ya minimal kalau emang nggak bisa datang ke majelis, ya udah ngaji di YouTube dah, biarin dah. Di zaman sekarang udah begitu habisnya, udah bingung. Ya minimal ada kegiatan positifnya, udah gitu aja. Ada yang bau-bau Allahnya, ada yang bau-bau ilmu agamanya, ada gitu dah. Daripada kosong banget gitu. Ya. Jadi pesan saya terakhir, jangan sampai hari kita betul-betul kosong dari
zikrullah. Walaupun hanya apa tadi, dengan apa mengucapkan apa? Ya Hanan, ya Mannan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan seputar pengajian kita barusan, atau mau sambil ngopi di luar. Biasanya ramenya di luar, Pak Haji. Begitu di luar ya berudul pertanyaan, apa aja ditanyain. Ada yang mau ditanyain seputar barusan? Nggak ada ya? Karena nggak ada, alhamdulillah saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan jamaah semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.